Pulau surga di dunia. Kalian pasti pernah dengar The Last Paradise. Itulah julukan untuk Raja Ampat. Sesuai namanya, tempat ini benar-benar indah luar biasa. Bukan cuma pemandangannya yang bikin melongo, tapi juga hewan-hewan unik yang hidup di dalamnya. Ada burung cendrawasih, si burung surga, dengan tarian memikat. Ada juga hiu yang bisa jalan di dasar laut. Dan jangan lupakan terumbu karang warna-warni. Rumah bagi ribuan spesies ikan cantik. Tapi sayangnya surga ini sedang diancam oleh penambangan nikel yang rakus, yang menggerus tanah, meninggalkan limbah dan merusak ekosistem. Save Raja Ampat. Hashtag ini bukan cuma tulisan, ini adalah harapan agar Raja Ampat tetap jadi milik alam, bukan jadi korban keserakahan manusia. Apa kalian tahu Raja Julien? I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. Sebenarnya hewan apa si Raja Julien ini? Apakah dia musang, rakun, kukang, atau monyet? Karakter dalam kartun Madagaskar ini sebenarnya adalah lemur. Yap, lebih tepatnya dia adalah lemur ekor cincin. Lemur ini hewan endemik dari Madagaskar. Jadi mereka cuma nongkrong di sana. Ada yang milih tinggal di hutan kering, ada yang di hutan hujan tropis, tergantung spesiesnya. Dan ngomongin spesies, lemur punya lebih dari 100 spesies. Salah satunya si Julien ini dengan spesies ekor cincin. Terdapat 100 spesies yang telah diidentifikasi dan sebagian besar lemur hidup dalam kelompok. Dan kelompoknya ini sangat bervariasi tergantung jenisnya. Uniknya di kelompok lemur yang jadi pemimpin bukan jantan kayak Raja Julien, tapi betinanya. Yap, ternyata di dunia nyata para lemur betina adalah bosnya. Kalau Raja Julien hidup di dunia nyata, mungkin namanya bakal jadi Julianti. Waktu kecil, aku pernah bertanya sama emak bapak, bagaimana ikan tidur? Gimana cara ikan tidur? Dengan kumis tebal dan senyum tipis di bibirnya, bapak jawab, ikan tidur ya merem. Sebenarnya ikan juga tidur buat istirahat. Ya bagaimanapun, dia itu salah satu makhluk juga yang punya nyawa dan butuh istirahat. Cuman tidur para ikan beda banget sama tidur manusia. Ikan itu nggak punya kelopak mata kayak manusia, jadi mereka nggak merem kalau tidur. Beberapa ikan bakal melayang pelan di air. Ada juga yang nyelip di antara batu-batuan. Untuk tidur, mereka harus gerak juga sedikit-sedikit supaya bisa tetap napas lewat insang. Dan gak semua ikan tidurnya sama. Misalnya ikan karang biasanya tidur di malam hari kayak manusia. Terus ikan hiu, mereka nggak bisa berhenti berenang karena kebanyakan jenis hiu bakal mati kalau berhenti berenang. Lalu gimana cara ikan hiu tidur? Ikan hiu bakal menonaktifkan sebagian otaknya sambil terus berenang buat istirahat. Ternyata dulu aku dibohongin sama bapakku. Jadi apa kalian pernah bertanya hal serupa? Kalau pernah, coba share jawaban bapak kalian di kolom komentar. Kalau kalian lagi main di pesisir pantai, terus nemu lubang kayak gini, jangan asal colok, karena bisa jadi itu bukan lubang biasa, itu rumah udang mantis. Udang galak ini punya banyak julukan keren, Tomb Splitter, Sea Boxer, Rainbow Shrimp, sama Smash Shrimp. Dan dari aku pribadi sih, udang One Punch Man. Kenapa aku sebut gitu? Soalnya si udang ini punya jurus andalan, Smasher namanya, yang kecepatannya bisa nyampe 80 km per jam pas mukul. Tolong, kaki saya sakit. Itu tuh setara kecepatan peluru kaliber 22. Gila gak tuh? Jurus ini biasanya dipakai waktu dia lagi lapar, berburu kerang, siput, atau kepiting, atau pas dia ngerasa terancam. Bayangin aja, mangsanya aja punya cangkang keras semua, tapi si udang mantis ini bisa ngancurin semuanya cuman pakai satu pukulan. Kalau dunia udang punya pertandingan tinju, udang mantis jelas jadi juara dunia kelas berat. Jadi inget ya, jangan remehin udang yang satu ini. Kenalin kepiting unik yang bisa manjat pohon dan beratnya bisa lebih dari 4 kilo. Namanya kepiting kelapa. Kepiting kelapa ini bukan kepiting biasa, dia adalah kepiting darat terbesar. Dia bos level di dunia kepiting. Panjang badannya aja bisa sampai 40 cm dan bentang kakinya bisa lebih dari 1 meter. Mereka tinggal di pulau-pulau tropis termasuk Indonesia. Uniknya walaupun mereka punya insang, tapi mereka nggak bisa hidup di air karena mungkin udah dimodifikasi sama alam biar bisa ngadem di daratan. Dan kenapa namanya kepiting kelapa? Ya soalnya dia doyan kelapa, sesimpel itu. Saking doyannya kalau kalian buka kelapa harus pakai golok. Kepiting ini bisa buka kelapa dengan tangan kosong, maksudnya dengan capitnya. Walau serem dan kekar kayak bodyguard alam, kepiting kelapa punya peran penting di ekosistem karena dia berada di puncak rantai makanan. Dia berperan untuk mengendalikan populasi hewan kecil. Jadi kalau kalian ketemu dia, hormati aja, jangan disentuh, takutnya dia jentuh balik. Cerita kita sulit diterka, tak lagi sama arah kiblatnya.
3 kambing yang paling unik menurut bulu-bulu. Yang pertama ada Fighting Goat, dia berasal dari Amerika Serikat. Uniknya kambing ini tuh kagetan banget, dan kalau kaget mereka tiba-tiba kaku kayak patung, terus jatuh. Tapi tenang, hal ini nggak menyakitkan buat si kambing. Dan yang kedua kambing Kiko, yang ini kambing tangguh dari Selandia Baru, bisa hidup di alam liar dan tahan cuaca ekstrim. Dia beneran kambing survival sejati. Dan yang terakhir ada kambing La Mancha, asal Amerika Serikat nih. Kambing ini kayak gak punya telinga, tapi sebenarnya dia punya telinga dan gak tuli juga. Cuman ya telinganya seuprit gitu cuy, hampir gak kelihatan. Menurut kalian kambing mana yang paling random dan paling unik? Coba komen, oke? Mau korban kambing gak punya, sapi gak ada, apalagi onta, cuma bawa badak, ya udah cari domba aja, asal jangan korbankan hati dan perasaan.